mungkin tekstur kulitnya juga nggak rata karena adanya komedonal, nah itu bisa banget untuk pakai retinol gitu. Nah, dipakainya kapan? Itu tergantung dari kandungan retinolnya. Kalau misalkan di MS Glow sendiri karena kandungan kita masih tergolong aman ya, karena retinolnya kan juga terenkapsulasi tuh, ukurannya juga nano kecil, jadi istilahnya lebih stabil untuk masuk ke kulit, otomatis dia minim iritasi, jadi minim iritatif. Jadi kalau misalkan mau digunakan untuk awal nih, kayak Kak Iris kan sebelumnya belum pernah pakai produk retinol gitu ya. Untuk awal penggunaan memang kita sarankan 1 minggu paling nggak 1 sampai 2 kali dulu. Jadi biar adaptasi dulu kulitnya. Oh, jadi gitu. makanya itu kayak step by step gitu ya, Dok? Step by step. Nah, setelah itu kalau misalkan tidak ada keluhan, nggak ada tanda-tanda iritasi dan lain-lain, boleh nanti di next pemakaian bisa ditingkatkan menjadi 1 minggu 2 sampai 3 kali. Dan nantinya retinol nih yang encapsulated retinol elixir dari MS Glow ini bisa digunakan setiap hari. Karena produk retinol mungkin di brand-brand lain itu banyak mungkin ya dari perbedaan kandungan dan lain-lainnya ya. Itu ada yang memang tidak boleh untuk dipakai setiap hari. Tapi kalau MS Glow ini aman untuk dipakai setiap hari. Itu fun fact-nya. Gitu. Mungkin karena yang tadi ada teknologi encapsulated itu kali ya, Dok, ya? Ada namanya nano encapsulated elixir, dan juga selain ada kandungan retinol, bakuchiol, retinalnya, dia juga ada ceramide sama peptide. Yang dimana kalau ceramide sama peptide itu bagus banget untuk skin barrier ya. Jadi bener-bener kayak ada penyeimbangnya gitu. Jadi nggak cuma retinol pure, tetapi juga ada yang untuk calming dari skin barrier atau lapisan kulitnya. Jadi aman banget. Misalkan memang banyak para pemula atau newbie yang baru mau coba si retinol ini gitu. Kak Iris, kalau dari Kak Iris sendiri itu sekarang nih kan pasti lagi hype, kalau maunya aktivitasnya kan lagi naik-naiknya nih ya kan, lagi bener-bener kayak sibuk banget. Nah, kalau maunya Kak Iris sendiri itu sekarang pemakaian retinolnya itu udah sampai tahap mana nih? Udah mulai dari setiap hari kah, atau mungkin kayak masih ini aku masih ini sih penjajakan kayak seminggu 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Kak Iris gimana nih? Karena aku masih termasuk newbie, kemarin tuh aku mulai sekali dulu ya. Habis itu aku lihat tuh kondisi oke, nggak ada iritasi, jadi aku lanjut tuh seminggu 2 kali, terus 2 kali, betul. 3 kali. Nah sekarang lagi di fase sehari pakai, sehari enggak, sehari pakai, sehari enggak. Berarti selang-seling gitu ya Kak ya? Iya. Nah, betul. Dan terus benar banget yang sama yang dokter tadi bilang kan, kan kulit aku sensitif sama acne prone banget. Tapi si encapsulated elixir dari retinol elixir dari MS Glow itu kan kadar retinolnya mungkin nggak terlalu tinggi ya, dok ya. Jadi, betul. Kulit aku tuh alhamdulillah aku nggak ada efek kayak iritasi sama sekali. Terus kayak ya smooth aja gitu perjalanannya. Terus nggak ada tambahan ceramide sama peptide tuh bener-bener bikin skin barrier tuh rasanya aduh kayak selama ini kemana aja sih, kok baru pakainya sekarang gitu. Makin kelihatan muda lagi nih Kak Iris, aduh bahaya nih. Nah, kalau misalkan memang untuk Kak Iris kan memang mempunyai tipe kulit yang cenderung sensitif. Nah, itu dicoba dengan step by step penggunaannya ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah istilahnya biasanya Kak Iris, selain dari pemakaian retinol itu untuk kondisi kulit kan berbeda-beda setiap orang ya. Ada yang mungkin memang akan muncul reaksi kulit di awal dulu. Jadi bisa aja kayak makin kering gitu, atau mengelupas. Kalau kayak rasa tingling gitu dong? Rasa tingling itu sebenarnya nggak apa-apa karena kan memang ini termasuk kandungan aktif ya. Jadi memang mungkin ada kondisi kulit yang bener-bener kayak super duper sensitif kayak gitu, atau mungkin sebelumnya pernah pakai produk-produk yang memang nggak jelas. Nah itu kan bisa merusak skin barrier tuh, betul ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan mau dilanjutkan dulu itu sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi dipakai dulu paling nggak 2 minggu. Kalau misalkan nanti kulitnya sudah beradaptasi dengan kandungan retinol ini, sebenarnya nantinya akan berangsur baik gitu. Jadi yang biasanya kita sebut dengan reaksi purging ya. Biasanya itu memang akan muncul. Kaget ya dok ya di awal. Betul. Kalau selama penggunaannya benar ya gitu. Soalnya kan biasanya gini, dok, kalau maunya untuk teman-teman yang mungkin awam ya, yang nggak tahu kalau maunya setelah pemakaian retinol itu kan biasanya ada kayak efek purging dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin akan heboh dulu nih, aduh kenapa nih wajahku kayak gatal, ya nggak sih Kak Iris? Iya, takutnya kan kita jangan-jangan nggak cocok nih, kenapa jadi nah, gini makanya gitu kan? itu kayak udah heboh sendiri gitu kan, kalau mau yang rasanya kayak, aduh nggak cocok nih dok, kayak gitu. Berarti kalau untuk efek pemakaian pertama ya, untuk retinol ini tuh berarti kayak masih dalam keadaan yang wajar ya dok ya? Iya, kalau masih tingling gitu-gitu ya? atau bisa kayak kering, mengelupas dan lain-lain, itu sebenarnya efek adaptasi kulitnya aja. Nanti bisa mungkin setelah memakai retinol itu dikasih moist, jadi biar nggak kering, biar nggak sampai mengelupas gitu. Dan dipakainya memang
kalau memang mau coba awal tuh di malam hari dulu. Nah, jangan lupa meskipun dipakai malam, besok pagi atau siangnya tetap harus pakai sunscreen gitu. Dan nantinya retinol ini bisa dipakai misalkan nih pagi ini pakai, abis itu nanti dipakainya besoknya mau malam itu nggak masalah gitu. Sebenarnya retinol dari MS Glow selama dia sudah beradaptasi baik di kulit, mau dipakai pagi atau malam itu nggak ada masalah. Yang penting kalau pagi catatannya harus pakai sunscreen, SPF-nya minim 30. Startnya 30 sampai 50 lebih bagus ya. Takutnya kalau misalkan kena matahari dia gampang memerah, panas dan lain-lain. Cuma kalau misalkan memang ada kulit yang udah coba retinol, udah coba segala macam ini memang udah kuat ya, itu bisa aja dipakai pagi atau malam. Jadi kalau misalkan hari ini udah pakai pagi, berarti nanti malam jangan dipakai lagi. Jadi kayak kita harus pilih ya, Dok ya. Iya, jadi selang-seling aja. Kayak Kak Iris sekarang kan pakainya 2 hari 1 kali ya, betul ya. Misalkan Kak Iris malam ini pakai, besoknya enggak, besoknya lagi pakai, tapi mau coba di pagi gitu, itu nggak masalah Kak. Gitu, tapi kalau Kak Iris sampai sekarang untuk pemakaian retinol sendiri tuh di malam hari atau udah pernah nih di pagi hari juga pakai retinol? Aku udah mulai pakainya di pagi hari ya, gitu. Di pagi hari ya. Apa tuh namanya tuh Dok? Sandwich teknik, bener nggak tuh? Iya, betul. Jadi kalian bisa pakai essence dulu ya. Kalau misalkan setelah pakai toner, pakai essence dulu kan untuk calming, untuk ngelembabin tuh kalau essence fungsinya. Habis itu Kak Iris pakai si retinol ini. Jangan lupa nanti mau pakai moisturizer lagi nggak masalah. Jadi jadi double gitu ya Dok ya? Sandwich itu adalah teknik di mana kita memang benar-benar buat hydrate ya, untuk calming banget. Jadi awalnya pakai essence, habis itu pakai si elixir retinolnya ini, baru pakai moistnya. Baru terakhir jangan lupa tetap sunscreen gitu. Jadi maksudnya kita itu gimana? Mau nanya Dok, kenapa sih kayak sepenting itu pakai sandwich teknik itu? Kan berarti apa ketika pakai retinol tuh kulit kita menjadi kering atau bagaimana sih? Maksudnya kenapa harus moistnya tuh dijaga? Harus benar-benar kayak pakai teknik sandwich itu ya. Itu sebenarnya dengan kondisi lebih mempunyai tipe kulit yang dia cenderung normal to dry. Gitu. Karena kan kalau misalkan untuk kondisi kulit tipenya itu kering dan retinol ini kan memang kandungan aktif dan memang dia efeknya itu bisa membuat kulit kita tuh sampai kering, mengelupas, itu bisa. Kalau misalkan kulitnya nggak kuat, makanya kita untuk mencegahnya nih, preventifnya itu memakai si teknik si sandwich ini. Jadi pakai essence, baru pakai si retinolnya, baru pakai moist. Gitu. Jadi benar-benar biar nggak istilahnya kulitnya biar nggak kering sampai mengelupas itu sebenarnya. Jadi untuk pencegahnya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir tadi ya Dok ya? Iya, efek dari penggunaan. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang kulitnya lebih kering, maksudnya cenderung untuk jenis kulitnya itu kayak normal to dry atau memang dia kayak super dry banget, itu mungkin harus diterapkan. Harus diterapkan ya, pakai yang sandwich teknik gitu ya. Kalau misalkan normal aja, habis itu mau dipakai antara essence-nya aja atau moist-nya aja itu nggak masalah. Salah satu ya. Berarti kan jadinya nggak sandwich ya, karena kan cuma salah satu aja. Itu boleh-boleh. Jadi memang kita harus tahu dulu nih tipe atau jenis kulit kita tuh seperti apa, permasalahan kulitnya seperti apa, baru kita bisa memilih skincare ini berarti cocok nih atau bisa nih untuk mengatasi permasalahan kulit. Nah kayak gitu. Kalau Kak Iris Bella nih, kalau mau selama ini setelah beberapa lama pemakaian retinol dari MS Glow, yang paling pertama kali Kak Iris Bella rasain di kulit itu kayak gimana sih? Aku pengen tahu deh. Yang pertama kali ngerasain gitu. Iya, aku tuh tipenya, aku tahu kenapa kalau misalnya aku kan suka olahraga juga di luar ya. Keluarga tuh yang langsung kena sinar matahari. Sinar matahari. Iya, setelah itu tuh pasti kulit tuh agak kayak gimana ya, kayak nggak mulus gitu loh rasanya gitu loh. Langsung geragasan atau gimana tuh namanya? Kayak beruntusan, tapi kecil-kecil gitu ya. Iya, betul. Nah, dan setelah pemakaian rutin retinol itu aku ngerasa banget perbedaannya tuh kulit jadi jauh lebih smooth ya gitu, dan nggak terlalu rentan akan terkena acne gitu, nggak seperti retinol gitu. Jadi kayak udah mulai kulitnya itu udah mulai kayak udah kuat nih ya kan? Iya betul, dan efeknya juga meskipun kita sudah pakai retinol nggak bisa ya kayak 1 minggu pakai udah mana ini hasilnya apa aja gitu, nggak bisa ya. Penting tuh dan juga terutama misalkan memang mau mendapatkan efek yang tadi itu anti agingnya, karena kan retinol tuh sebenarnya dia bisa untuk merangsang kolagen juga tuh. Nah otomatis jadi ada efek untuk kayak kekenyalan kulit, dia juga akan bisa mengurangi keriput atau wrinkles. Nah terutama kayak misalkan mungkin ada kayak di sudut mata sini ya biasanya wrinkles, atau mungkin di dahi, di sini Dok, di smile line, kayak gitu tuh
Tapi nggak bisa memang dalam pemakaian 1 bulan, 1 minggu tuh lebih parah sih ya. Itu terus kayak aku mau langsung gak Dia ada langsung keriput nuntut gitu gitu nggak ya. bisa ya. Jadi memang hasilnya tuh nggak bisa instan. Cuma memang nantinya dipakai jangka panjang itu efeknya akan bagus. Oke. Misalkan nih mungkin di usia udah 25 ke atas itu udah mulai terkadang udah mulai muncul wrinkles harus gitu ya. Nah itu bisa dicegah. Jadi paling nggak bener-bener nggak terlalu cepet untuk keluar tanda-tanda penuaan dinnya itu Namanya tadi. aja anti-aging. Betul ya? Betul, iya. Dan mungkin kalau ada kayak noda-noda hitam yang tipis-tipis kayak flek itu juga bisa sebenarnya kan itu juga termasuk tanda-tanda oke. penuaan dini. juga ya. Tetapi Iya. memang nggak bisa yang langsung instan dan signifikan Oke, gitu. Tapi dok, kalau main ini kan mungkin kalau Kak Iris Bella, Dr. Dara sama aku kan mungkin masih kita di usia rentannya 20-30 tahun lah. Let's say seperti itu. Cuman kalau maunya nih ada dari salah satu viewers kita yang memang usianya itu udah 40 tahun ke atas, tapi dia tuh pengen pakai retinol dan mungkin dari kondisi kulit wajahnya itu sendiri sudah ada nih kayak tanda-tanda penuaan. Nah itu apakah sudah terlambatkah atau mungkin harus tetap pakai dong kayak gitu? Gimana Tetap dok? pakai dong Oke. pastinya. Meskipun ya kalau misalnya memang sama sekali dulunya nggak pernah pakai skincare anti aging nggak apa-apa. Cuma memang diperlukan untuk ada usaha tambahan nih. Jadi ikhtiarnya harus ditambahkan. Jadi bisa untuk Harus tetap berusaha ya iya, dok tetap ya? berusaha. Jadi bisa ke klinik. Jadi untuk treatment atau nanti kalau misalkan untuk kerutan-kerutan gitu kan bisa kayak entah tuh di filler atau di botox ya biasa lebih banyaknya ya itu bisa. Kalau misalkan memang berkenan ya. Tapi kok nggak mau yang aneh-aneh, Yang mungkin pengen takut skincare aja nih, Dok. suntik gitu kan biasanya itu bisa. Tapi memang hasilnya nggak bisa instan. Tapi bisa untuk paling nggak lebih terutama ya itu di tekstur kulitnya sih. Jadi Oh pasti biar akan lebih kelasa, lebih kenyal lagi ya dok lebih ya? kenyal karena kan dia juga ngerangsang kolagen sama untuk regenerasi sel kulit itu tadi. Terus mukanya juga nggak cepet kusam kayak gitu. Jadi nggak ada masalah meskipun sudah terlambat usia 40 baru mau coba nggak ada masalah. Selama dalam penggunaan nggak apa-apa Kak. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ada tantenya mungkin ya tantenya Kak Siapa Iris tahu. atau keluarga atau bude dan lain-lainnya boleh disuruh pakai aja kalau misalkan memang belum pernah untuk menggunakan retinol gitu. Tapi nggak ada batas usianya untuk menggunakannya ya dok ya? Nggak ada, tapi memang startnya kita sarankan usia 20 tahun ke atas. Karena kalau di bawah itu istilahnya kan kulitnya masih muda banget ya, kayak kulit natural gitu ya kayak dan itu tidak perlu untuk penggunaan retinol. Masih belum perlu. Nah, kalau misalkan sudah memasuki 20 tahun ke atas memang kita sarankan boleh memakai yang ada kandungan retinolnya gitu. Oke dok, tadi kan Kak Iris Bella ini pakai retinol itu nunggu ini kan setelah selesai menyusui juga, betul ya Kak ya? Betul. Betul. Ya. Nah, mungkin kalau dari Dokter Dara nih, kalau untuk pemakaian nano encapsulated retinol sendiri ini amannya itu untuk kondisi yang seperti apa sih Oke, dok? kalau misalkan kita ngomong masalah retinol sebenarnya nggak boleh untuk ibu hamil atau menyusui ya, karena kan zat aktif juga. Oke. Meskipun memang kita menggunakan untuk retinolnya sendiri itu lebih safe ya, karena kan nano enkapsulasi itu tadi ya. Cuma tetap kalau misalkan dibutuhkan banget dan memang harus pakai, kita sarankan untuk konsultasi dengan dokter kandungan gitu. Tetapi kalau mau coba-coba aja disarankan jangan dulu. Jadi setelah melahirkan, setelah menyusui seperti Kak Iris itu, Jadi itu benar baru ya, ini boleh. keputusannya Betul, Kak Iris Bella ya. karena memang kan zat aktif ya. Jadi memang perlu dikonsultasikan dengan dokter yang terkait, dokter kandungannya atau mungkin dokter kulitnya. Biasanya sih kalau memang nggak perlu-perlu banget ya pasti akan diberikan pilihan yang lain yang lebih aman gitu ya. Oke. Jadi masih bisa dipakai tapi nanti setelah mungkin melahirkan ataupun menyusui seperti itu. Kak Iris Bella, rasain nggak sih kalau sekarang kan mungkin Kak Iris Bella kan juga pastinya setiap kerjaan kan butuh kayak make up dan lain sebagainya ya kan. Untuk retinol nih bantu nggak sih Kak? Biasanya kan memang kalau kita tuh mau Oh make iya, up, bener. ya kan, betul nggak sih? Kita mau make up kan pasti kondisi kulit kita kalau lagi nggak on itu pasti Kayak make up kurang, tuh kayak susah nempel gitu ya, kan, kayak. atau apa? Kalau Kak Betul, Iris Bella jadi gimana, Kak? emang bener-bener kita tuh mau sebagus apapun make upnya, mau make upnya harganya jutaan rupiah pun, kalau kulit kamu tuh belum sehat, itu make up nggak akan nempel di muka kita, nggak akan stay gitu ya nggak sih? Ya betul. Apalagi Jadi pasti yang nanti memang- takutnya, yang takutnya diperbaiki kayak kelihatan dulu. geradakan gitu. Iya, benar-benar. Tapi untuk kulit Kak Iris sendiri lebih cenderung kayak kering, kombinasi atau berminyak biasanya untuk jenis aku kulitnya. lebih ke kombinasi ya. Gitu. Kombinasi ya. Betul. Berarti memang mungkin yang lebih oily itu yang di T-zone, Hanya tapi di untuk T. area lain cenderung kering Betul. ya. Itu yang agak susah-susah gampang sih Kak biasanya ya, karena
perawatannya kan pasti berbeda ya. Iya. Cuma kalau memang untuk daerah yang oily itu juga istilahnya nggak cukup mengganggu atau mungkin nggak ada permasalahan kayak mungkin jerawatan banget atau mungkin komedonal banget, sebenarnya masih oke-oke aja untuk penggunaan skincare seperti biasa gitu. Nah, ini tadi juga sambil baca-baca komen juga ada yang tanya kayak apa retinol itu sebenarnya ada beberapa macam kan Kak. Jadi vitamin A itu dia turunannya ada beberapa macam. Nah, Oke. ini mungkin aku mau sharing juga ya Boleh, kayak Dok. biar Biar kita teman-teman sama-sama juga tahu. tahu, mungkin Kak Iris juga bisa gitu, mungkin nanti share juga mungkin ke teman-temannya atau siapa gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk turunan dari vitamin A sendiri selain retinol itu ada namanya retinoic acid. Nah, retinoic acid ini atau yang kita biasanya terkenalnya itu dengan nama tretinoin. Nah, tretinoin ini dia bentuk retinoidnya itu lebih kuat daripada retinol. Jadi memang dikhususkan biasanya ya ini dan harus pakai resep. Jadi kalau misalkan ke klinik bertemu dengan dokternya dengan kondisi kulit tertentu bisa baru pakai si Oke. tretinoin ini. Jadi dia untuk mengatasi jerawat bisa, untuk mengatasi flek bisa gitu. Tetapi memang nggak boleh digunakan jangka panjang. Oke, jadi Memang beda ya, harus Dok, ada ya? dosisnya. Beda. Beda ya? Gitu. Itu Jadi- vitamin A juga. Kayak istilahnya etiket biru betul. Betul, pakai etiket biru ya. Nah, terus juga ada lagi namanya Adavalen. Nah, Adavalen ini dia juga termasuk retinoid yang sintesis yang dia digunakan juga untuk mengatasi jerawat. Biasanya grade-nya bisa untuk grade 1, 2 atau 2, 3 itu bisa. Nah, itu memang dia mempercepat penyembuhan jerawat juga gitu. Makanya retinol sendiri kenapa juga bisa untuk ngatasin jerawat ya. Cuma memang dia lebih safe. Makanya untuk retinol bisa dijual di Bepom gitu. Tapi untuk yang tretinoin Adavalen ini biasanya memang didapatkannya harus menggunakan resep Resep dokter. dokter. Ada juga yang bentuknya minum, obat minum namanya Oral gitu ya, Dok, ya? oral, namanya isotret. Jadi isotret tadi kan ada tretinoin. Nah, isotretinoin ini dia bentuknya adalah obat minum. Nah, ini yang bener-bener biasanya dokter resepkan kalau memang kondisi jerawatnya udah yang derajat berat. Oh yang Selain benar-benar kayak pengguna- meradang banget gitu yang ya, Dok satu ya. wajah meradang, habis itu nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, itu biasanya di resepkan yang obat oral ini cuma memang nggak boleh ibu hamil, ibu menyusui nggak boleh. Atau yang mau program hamil pun juga nggak boleh karena memang bener-bener kuat untuk kandungannya. Dan biasanya memang untuk efeknya juga setelah meminum itu ada yang nggak kuat sampai mual itu bisa. Makanya itu harus pakai resep dokter. Nah, untuk teman-teman yang mau bisa dibeli bebas tanpa resep, mungkin juga mempunyai permasalahan jerawat yang masih grade ringan gitu ya. Ringan, sedang, masih grade 1 gitu. Kayak gitu boleh pakai retinol karena itu cukup sangat-sangat membantu. Oke. Gitu. Jadi, Jadi gitu. kalau untuk jerawat sendiri itu kondisi jerawatnya seperti apa sih, Dok, yang mungkin kita itu Bisa pakai retinol. Ha-ha. Jerawat bisa, kalau misalkan komedonal itu kan termasuk jerawat juga ya. Dia kan istilahnya kalau kita sebut itu proses sebelum jadi jerawat. Itu kan ada komedo, iya, komedo, betul. komedo sendiri ada yang whiteheads, ada yang blackheads, betul ya. Nah, kalau yang blackheads itu dia biasanya yang masih bisa untuk kita ekstraksi sendiri. Biasanya warna hitam-hitam gitu. Nah, itu yang bikin tekstur kulitnya itu jadi nggak rata gitu. Yang geradakan itu tadi yang kita bilang. Atau yang paham, whiteheads, kalau whiteheads itu dia agak membandel. Biasanya itu cikal bakal kalau misalkan kita nggak rutin untuk pakai retinol, kita nggak pakai eksfoliasi juga. Nah, itu yang lama-kelamaan dia kan karena ada penumpukan kotoran, minyak, setelah itu mungkin polusi dan lain-lain. Habis itu ada bakteri aknenya masuk, di pori-pori itu terakumulasi, otomatis dia kan timbul jerawat. Oke. Gitu. Jadi untuk jerawat ringan masih komedo aja, setelah itu jerawatnya masih 1-2 on off mungkin waktu menstruasi. Nah, itu nggak masalah dipakein retinol gitu. Biar istilahnya pori-porinya juga kebantu ya. Jadi ngebuka pori-pori, kotoran sama minyaknya juga keluar, otomatis dia akan mencegah jerawat-jerawat itu muncul gitu. Lebih ke mencegahkan jerawat atau bisa untuk menyembuhkan juga nggak sih, Dok? Kayak untuk Kalau yang active menyembuhkan fighter gitu. itu oke, kalau untuk menyembuhkan otomatis ada beberapa kondisi yang jerawat aktif kan macam-macam bentuknya ya Kak ya. Ada yang papul, kalau papul itu yang jerawat merah tanpa adanya nanah. Nah, kalau yang Kayak jerawat mendem lah, Dok. Kalau yang- kita kan bilangnya jerawat mendem. yang masih awal gitu ya Kak ya. Kalau misalnya Kak Iris mungkin pernah jerawat yang masih awal-awal mau muncul yang rasanya nyeri, Aduh, abis itu sakit gatel banget, gitu iya. ya. Nah, terus ada yang namanya pustul. Namanya pus berarti yang ada nanahnya. Jadi ada putih-putihnya. Nah, itu kan ada beberapa kondisi jerawat. Nah, sebenarnya kalau untuk menyembuhkan tetap perlu namanya produk yang untuk aknenya sendiri.
Oh, jadi kita Jadi, combine sama produk yang memang khusus untuk betul, acne ya, jadi Dok, ya? dikasih obat totol itu tetap perlu. Nah, tapi kalau misalkan nih, katanya bisa nih retinol untuk mengatasi jerawat, tapi nggak pakai produk acne, ya itu ya percuma juga. Karena untuk retinol itu memang dia memang membantu untuk pori-porinya biar nggak tersumbat. Tetapi kalau sudah menjadi jerawat aktif, tetap perlu kandungan-kandungan yang untuk ngempesin. Contohnya yang ada salicylic acid, sulfur, tea tree. Jadi dikombinasi aja. Jadi misalkan kayak paginya mungkin pakai serum yang untuk acne, malamnya pakai retinol, itu lebih bagus gitu. Jadi di-combine gitu. Itu boleh. Oke. Tapi kalau maunya kita itu habis pakai retinol, terus habis itu kita langsung layer nih Dok pakai serum yang lainnya, mungkin dari MS Glow kan kita ada beberapa serum nih. Betul. Contoh aku sekarang lagi ada jerawat beruntusan nih Dok, ya kan? Aku pengen kalau maunya pakai retinol, habis pakai retinol tuh aku langsung pakai serum acne kayak gitu. Boleh nggak sih Dok? Itu sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi untuk retinol ini kita bahasnya dari retinol elixir MS Glow encapsulated, mau di layer dengan serum kita yang lain yang ada wasa DNA, ada acne, itu boleh-boleh aja selama nggak ada alergi ataupun ada keluhan iritasi. Gitu. Tetapi catatan lagi ya, kalau misalkan mau di layer, jangan lupa untuk mencoba dulu retinolnya dulu. Cobanya, jadi kita pakainya retinol aja tanpa yang si layer. Nanti kalau sudah benar-benar ke tahapan, kita ada yang tahap beginner, intermediate, baru advance ya, betul ya. Nah itu kalau misalkan sudah di tahap yang advance, mau di layer itu nggak masalah. Gitu. Jadi aslinya nggak masalah ya, apalagi nano encapsulated retinol elixir dari MS Glow ini. Kalau misalnya kita mau komen pakai serum MS Glow yang lain, contoh aku pengen pakai Wesel DNA nih, ya kan? Mau aku langsung pakai dari retinol sama boleh aja, boleh, ya? Selama dia nggak ada tanda-tanda kayak iritasi atau alergi, itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena untuk kondisi kulit orang kan juga beda-beda ya. Tetapi catatan kalau misalkan mau dikombin dengan yang ada kandungan aktif lainnya. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Kayak ada AHBHA. Jadi AHBHA itu kan ada salicylic acid, mandelic acid, glycolic acid, lactic acid. Nah, itu kan termasuk AHBHA. Lalu ada vitamin C. Itu jangan digabung karena itu nantinya akan kontraksi. Jadi sama kontraksi. Jadi itu nggak boleh untuk ya, kandungannya tuh juga nanti akhirnya dia terlalu over, akhirnya dia bisa iritasi. Jadi kayak terlalu over untuk eksfoliasinya kayak gitu ya Dok? Betul. Jadi jangan sampai digabung. Kalau untuk kandungan-kandungan aktif itu memang nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan aku mau pakai itu ya yang serum acne tadi atau yang serum basal DNA gitu. Habis itu tapi aku kok takut ya mau layer. Misalkan aku pagi mau pakai acne, serum acne-nya, malam mau pakai retinol, itu nggak apa-apa gitu. Jadi selang-seling. Memakainya itu banyak cara gitu ya Dok? Masih banyak cara. Bisa langsung kita layer atau mungkin kita pakainya kayak paginya retinol, malamnya baru pakai serum WCD kayak Jangan gitu lupa ya. setelah pakai retinol harus memakai produk-produk yang calming gitu. Biome and Barrier. Biome and Barrier Moist itu ya. Setelah itu boleh pakai essence sebelum pakai retinol itu tadi yang saya bilang sebelumnya. Itu boleh banget karena memang biar nggak terlalu over di kulit gitu. Seperti itu. Kalau Kak Iris sendiri untuk pakai retinol ini biasanya dikombinasi atau gimana? Atau pakai yang udah pakai sandwich teknik itu tadi? Tips dari Kak Iris Bella gimana cara pakai retinol kalau maunya ala Kak Iris Bella itu kayak gimana sih? Betul. Tadi juga katanya ada yang komen, katanya Dok kalau retinolnya di layer tuh kira-kira tetap ada efeknya nggak sih gitu. Nah itu aku layer banget kok guys, mungkin yang lagi nonton. Aku tuh biasanya awalnya pakai deep treatment essence dulu sebelum terus lanjut ke yang retinol elixir. Terus di top off-nya tuh akhirnya pakai itu ya Biome betul. Moistnya ya kayak gitu. Dan kalau misalnya siang hari kan atau pagi hari dipakai sunscreen juga ya Dok? Iya betul. Jadi tetap harus kalau misalnya pagi siang jangan lupa untuk pakai sunscreen. Jadi meskipun mau pakai retinolnya pagi, udah di tahap bisa pakai retinol pagi nih. Nah itu boleh banget. Tetapi jangan lupa jangan sampai skip untuk si sunscreen-nya gitu. Kayak tadi kan berarti Kak Iris karena mungkin kombinasi kan area lain kan cenderung kering tuh. Makanya pakai yang teknik sandwich itu juga boleh banget gitu. Jadi karena harus pakai essence, habis itu pakai retinolnya baru pakai si biomenya itu. Kayak Cuman gitu. aku mau nanya nih Dok ya, mungkin ini juga yang banyak yang bingung juga gitu. Sebenarnya bagusnya jeda antara satu produk terus ke produk lainnya tuh berapa menit? Cara layering produk Dok maksudnya. Cara layeringnya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai produk skincare kan memang ada beberapa urutan ya Kak ya. Dan
untuk pemakaian produk skincare itu memang kita lihat dari konsistensinya. Jadi kita akan memakai yang produk yang konsistensinya itu paling cair dan paling mudah menyerap sampai ke yang agak lama untuk menyerap gitu ya. Makanya produk-produk yang cair pasti akan dipakainya awal kayak toner, essence gitu ya. Setelah itu baru pakai serum-seruman, baru moist. Nah, untuk jedanya sebenarnya paling nggak 1 menit sampai 2 menit itu baru bisa ditumpuk lagi. Jadi biar si menyerap dulu si yang kita pakai produk yang awal sebelumnya itu bisa menyerap dulu. Makanya tadi waktu ditanya retinol di layer mungkin dengan serum lain apakah bisa, terus abis itu gimana sih efektivitasnya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja, cuma memang harus ada penjedaannya 1 sampai 2 menit. Jadi biar dia nyerap dulu. Jangan waktu dipakai nih si retinolnya kan masih basah. Nggak sabaran ya. Nah, itu bisa kayak dibantu mungkin pakai kipas kecil gitu ya, Kak ya. Boleh ya? Nah, itu boleh. Biar cepet kering juga ya, Dok ya. Kalau pakai essence kan memang kita bantu untuk tap gitu biar cepet nyerap tuh. Jadi kayak sambil di tap untuk essence, habis itu serumnya dipakai, diratain, habis itu dipakai kipas biar agak nyerap, baru di double sama serum lain atau mau pakai moist gitu. Gitu. Jadi memang agak harus bersabar sedikit, 1 menit lah paling nggak kayak. Jadi kalau misalnya langsung dipakai, ditumpuk-tumpuk gitu, akhirnya kayak asal aja nih Dok di layarnya. Bisa aja yang kita udah pakai tadi yang masih basah, belum terlalu nyerep, kegeser lagi hilang sama yang satunya kan, karena kan masih basah ya. Iya, udah jadi kayak percuma gitu mahal kan kita apply kan. Betul. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman ya yang sekarang lagi nontonin live kita ya, tadi aku mau sedikit flashback ya dari tips dari Kak Iris Bella pastinya gimana sih cara pakai retinol yang benar. Kalau untuk tips dari Kak Iris Bella yang pertama pakai di treatment essence dulu ya kan. Habis itu baru kita layer pakai retinol, dan setelah pakai retinol kita harus mengunci kelembapan dengan yang namanya bio barrier cream. Moisturizer-nya betul ya. Gitu. Sandwich technique. Nah, itu kalau dari Kak Iris Bella ini sandwich technique. Betul ya, Kak ya? Dan terjawab sudah ya kenapa perempuan tuh kalau get ready tuh lama. Sekarang kita ya kan, nggak usah diburu-buru lagi gitu Ini ya. masih skin prep ya, Dok? Ini masih skin prep-nya ya, kayak belum make up-nya ya. Jadi apalagi kalau misalkan pakainya memang berlayer-layer kayak gitu ya, pasti akan, apalagi kalau di malam sih Kak. Ya, kalau di malam tuh rentetan untuk pemakaian skincare-nya lebih banyak, betul. Jadi makanya memang benar-benar butuh waktu, mau tidur aja kayak gitu dulu. Tapi kan memang kalau untuk di malam hari itu adalah salah satu di mana waktu kulit kita itu bekerjanya maksimal ya, Dok ya. Karena kan metabolisme tubuh kita kan bekerja maksimal di malam hari ya. Jadi makanya kalau untuk pagi siang itu sebenarnya fokusnya adalah di proteksi. Proteksi kulit, makanya lebih ditekankan untuk penggunaan sunscreen, dan untuk layering juga kita nggak menyarankan yang aneh-aneh. Kalau malam, karena metabolisme tubuh kita itu bekerja maksimalnya waktu malam hari, waktu kita istirahat otomatis itu akan ngaruh ke kulit. Karena kulit kan juga termasuk bagian dari tubuh kita ya, betul ya. Nah, makanya waktu malam itu disarankan benar-benar untuk skincare malam, night routine itu jangan sampai skip. Karena sayang banget, itu waktu yang bagus untuk merawat kulit, seperti itu. Berarti bagusnya retinol disarankan lebih baik malam kali ya, Dok, ya? Karena memang bekerjanya bisa lebih maksimal. Cuma ada yang mungkin aku mau hasilnya lebih oke, jadi makanya dipakainya pagi, hari ini pagi, besok malam, pagi lagi malam, ya itu nggak masalah gitu. Jadi tapi sehari sekali ya, Dok ya? Sehari 1 kali aja, pagi atau malam kayak gitu. Kalau untuk awal coba tetap harus dipakainya malam hari dulu, biar nggak terpapar sama matahari dulu ya. Nanti kalau dia kulitnya udah adaptasi, udah oke, mau dipakai pagi atau malam nggak ada masalah. Takutnya kan gitu. Mau maksimal, jadi pagi hari pakai, malam ya, Dok ya, jangan ya. Maksudnya biar tetap bisa pakai produk yang lain. Jadi untuk yang anti aging pakai retinol mungkin aku mau nggak kusam, bisa pakai serum yang lain gitu ya, kayak WSDA kayak gitu. Itu boleh gitu. Jadi jangan sampai terlalu ambis habis itu dipakainya langsung gitu ya. Nah, itu juga nggak baik soalnya buat kulitnya, takutnya terlalu over juga gitu. Jadi emang kalau untuk retinol sendiri itu mungkin disarankan digunakan di malam hari gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen, terutama sun white atau sun glow ya kan. Betul. Untuk SPF 30 tadi sudah cukup ya, Dok ya? Ya, minimal SPF-nya 30, kalau bisa udah ada PA+++ juga karena untuk melindungi dari UVA sama UVB ya. Jadi kalau misalkan memang kulitnya lebih cenderung mempunyai permasalahan kayak flek, noda hitam, bisa pakai SPF-nya 50. Sun white kayak gitu. Kalau misalkan acne prone, kadang-kadang kalau pakai terlalu SPF tinggi itu dia akan rentan untuk muncul beruntusan ya di beberapa kulit ya. Makanya
Kalau acne prone nggak apa-apa pakai yang di bawah 50, 30, 45 tuh masih nggak masalah gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita pakai retinol ya dok ya, terus kan kayak aku kan sering wudu gitu ya, misal retinolnya pakai pagi, terus habis itu aku terus kayak aku wudu, nah itu perlu reapply lagi karena lebih sensitif karena pakai retinol atau gimana tuh? Kalau misalkan untuk reapply-nya retinolnya nggak perlu, nanti mungkin Kak Iris pakainya waktu keesokan harinya aja karena kan paginya sudah pakai ya. Tapi yang perlu di-reapply adalah di sunscreen-nya. Gitu. Tetap ya dok ya, Tetap sunscreen kalau harus misalkan di-apply. setelah wudhu itu kalau misalkan Kak Iris pakainya, kalau dari kita kan ada sunblock atau sun white ya. Kalau Kak Iris pakai yang sunblock SPF-nya 30 tuh. Nah, cara reapply-nya Kak Iris setelah wudhu otomatis kan aktivitas seharian pasti mukanya berkeringat, berminyak, kotor ya Kak ya. Jangan lupa buat bersihin dulu, paling nggak pakai micellar water atau pakai tisu basah. Cleansing balm juga bisa ya Cleansing dok balm ya. boleh, jadi nggak perlu pakai facial wash lagi. Kalau memang mungkin aktivitasnya banyak di luar banget, yang bener-bener kotor banget, kena polusi dan lain-lain, mau pakai facial wash lagi juga boleh. Jangan lupa facial washnya juga yang gentle ya, yang pH-nya juga sesuai dengan pH kulit. Itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan memang mungkin di indoor, kegiatannya mungkin Kak Iris lagi syuting atau lain-lain, kan juga nggak terlalu itu ya kena paparan polusi matahari banget. Mungkin karena AC juga kan pasti kotor Kak ya, meskipun ada filternya kan pasti kotor. Nah itu boleh Kak Iris pakai tisu basah yang untuk wajah atau untuk tisu basah bayi, itu kan lebih istilahnya lebih calming ya di kulit, bukan yang ada antiseptiknya ya, nggak boleh kalau ada antiseptiknya ya. Nah atau pakai micellar water atau cleansing balm, itu boleh. Yang penting dibersihkan dulu, kondisi wajah bersih, baru reapply dari sunscreen-nya lagi gitu. Kalau untuk retinolnya nggak perlu, nanti Kak Iris bisa pakai yang keesokan harinya aja. Jadi retinol cukup dipakainya sehari sekali aja. Sehari sekali aja, pagi atau malam gitu. Oke. Aduh, udah banyak banget sih dok. Cukup aja ya. Udah 45 Bahasanya menit ya. lebih ya kita bahas cuma retinol aja. Seru banget ya, bener-bener kayak umpamanya retinol ini ternyata adalah salah satu bahan aktif yang sekarang tuh lagi hype banget. Lagi hype Betul, banget. jadi kayak teman-teman tuh lagi aktif nih dok, teman-teman yang pada tanya, dari tadi aku juga ngeliatin, ya kan teman-teman yang sudah tanya itu banyak banget tuh. Kak Bella gimana nih kak, kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman ya kan, buat hari ini kalian bisa dapetin hadiah dari kita pastinya. Ada retinol dan juga beberapa produk dari MS Glow lainnya yang umpamanya nih teman-teman kalau yang sedang bertanya di bawah ini, nantinya yang paling menarik kita akan pilih dok Iya, pastinya. betul. Dan Kak Iris bilang nanti juga bisa Bisa pilih. nanti Kak Iris bantu pilih untuk pertanyaan Bantu pilih ya, Kak. Jadi nanti yang dipilih dari kolom komentar yang bertanya, yang menarik, semenarik mungkin nanti dapat hadiah dari MS Glow. Pastinya Iya. hadiahnya retinol karena bahasnya retinol ya. Iya. Gitu. Jadi nanti Kak Iris bisa bantu pilih pertanyaannya ya Kak ya. Nanti boleh entah itu pertanyaan untuk Kak Iris mungkin mungkin beauties pengen tahu gimana sih Kak Iris dan lain-lain gitu kan, kayak retinolnya cara pakainya atau Tipsnya gimana, kayak atau gimana mungkin kalau Kak Iris. pertanyaan nanti yang bisa aku bantu jawab juga gitu. Boleh. Oke, ayo teman-teman. Sekarang kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar untuk pertanyaan apa aja yang kalian tanyain semenarik mungkin. Nanti kita akan bagi aja kali ya untuk 2 pertanyaan pertama itu Boleh. dari Kak Iris Bella, nanti 3 pertanyaan terakhir itu dari kita yang pilih untuk donor Dari darah. tim ya. Gitu. Oke. Ayo teman-teman langsung aja ditulis kolom komentar. Setelah ini akan dibantu pilih sama Kak Iris Bella. Ada 2 pertanyaan yang akan dibacain langsung. Dan teman-teman yang hari ini kalian beruntung akan bisa dapetin retinol elixir dari kita gitu ya. Jangan lupa jangan sampai yang namanya akunnya itu di private. Ya, jangan sampai di private teman-teman. Jangan lupa untuk follow juga MS Glow Beauty. Follow Karena di kalau mau MS ya Glow teman-teman Beauty. itu nggak nge-follow, hangus ya kan hadiahnya. Atau hangus ya. Yuk, kita sambil nunggu Kak Iris Bella sudah menemukan siapa nih ya yang beruntung hari ini, dibacain komentarnya sama Kak Iris Bella. Oke. Sudah nemu Kak? Aku baru nemu 1. Boleh, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, langsung tulis Oke. aja pertanyaan semenarik mungkin. Nanti Dari namanya mungkin bisa disebutkan dulu biar Oke. nanti dibantu Oke. catat ya. Aku sebutin ya. boleh Kak. Ini dari Fitri_ ya Dewi katanya, dia bertanya. Fitri _ ya Dewi. Ya. Oke. Kandungan apa saja yang boleh dicampur dengan retinol? Kandungan apa saja yang boleh dicampur ya? Oke. Berarti ini aku bantu jawab ya. Jadi untuk retinol sendiri kan karena dia kandungan aktif ya. Tadi tidak boleh kan sudah disebutkan ya kayak AHA, BHA, vitamin C itu nggak boleh. Tapi yang boleh itu bisa dengan kandungan yang calming. Jadi kayak ceramide, Oke. peptide, ectoin, amino acid, HA, niacinamide itu nggak masalah.
gitu. Jadi Karena dia memang melembabkan, dia melembabkan kayak gitu ya, calming. Dok, ya? Cuma dengan catatan kalau niacinamide-nya sudah lebih dari 5%, yang 10% itu kalau bisa jangan di layer, jangan dicampur, karena kan dia niacinamide juga sebenarnya kandungan aktif ya, cuma memang dia lebih sifatnya bisa untuk calming kalau untuk yang niacinamide. Tetapi kalau misalkan nih kayak di essence kan ada niacinamide-nya, ada hyaluronic acid-nya, ada Centella asiatica gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi memang retinol itu boleh digabungkan atau dicampur dengan kandungan-kandungan yang sifatnya dia calming, yang untuk skin barrier gitu. Nah, itu boleh banget. Memang dianjurkan dan disarankan untuk layering setelah memakai retinol dengan kandungan-kandungan yang dia tuh sifatnya calming. Itu boleh gitu. Jadi untuk pemakaian retinol itu nggak bisa kalau maunya dia tuh single use aja, tapi memang Iya, harus ada produk-produk lainnya kayak iya. biome barrier untuk Yang mengusir untuk kelembapan. benar. kayak Jadi gitu biar ya. nggak terlalu over itu tadi ya. Jadi mencegah terjadinya kayak kulit kering hingga iritasi dan lain-lain. Kalau kulitnya nggak kuat, tapi kalau kulitnya kayak kulit badak gitu aman-aman aja gitu. Tapi tetap kita sarankan untuk penggunaan moist yang tadi itu kandungannya ada ceramide, peptide, niacinamide, gitu boleh gitu. Oke, pertanyaan kedua nih, siapa yang beruntung nih Kak? Kak Bella udah? Udah, aku udah. Tadi Udah sempat foto lagi. Ya tadi kayak Sambil nyari. fokus gitu Soalnya ya. banyak yang nanya. Banyak banget. Gimana Kak? Ini pertanyaan dari Taro Skipper. Terus kita. Ya, ini katanya, Assalamualaikum Kak, mau tanya apakah Waalaikumsalam. kandungan retinol bagus untuk kulit yang sensitif? Sensitif, oke. Untuk pertanyaannya, apakah retinol bisa untuk kulit sensitif ya atau bagus ya? Nah, kalau misalkan untuk si nano enkapsulasi retinol elixir ini sendiri, memang ini masih bisa digunakan untuk kulit sensitif dan acne prone. Karena apa? Itu tadi, karena retinol ini dia enkapsulasi, istilahnya ada selubungnya dan ukurannya nano. Nah, itu tadi belum dijelasin ya. Jadi nano enkapsulasi itu memang dia memiliki ukuran molekulnya tuh lebih kecil daripada retinol biasa. Dan retinol biasa itu kalau memang dia nggak ada teknologi ini ya, otomatis masuk di dalam kulit itu dia akan biasanya rentan untuk menimbulkan iritasi. Dan juga untuk penyerapannya juga tidak akan sedetail atau semenyerap si ada nano enkapsulasi ini, karena retinol ini sangat-sangat bisa tidak stabil Kak kalau misalkan kena faktor eksternal ya, kayak sinar matahari, udara, kayak gitu. Nah, otomatis memang kalau misalkan sudah dilengkapi dengan nano enkapsulasi ini dengan ukurannya otomatis lebih kecil ya. Setelah itu dia juga ada istilahnya selubung yang melindungi, otomatis waktu masuk ke kulit dia lebih stabil. Dan setelah lebih gentle, lebih lembut, makanya Kak Iris sendiri waktu pakai nggak ada kayak rasa tingling gitu ya. Nah, itu karena memang keunggulannya dari nano enkapsulasi sendiri itu seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk nano Jadi untuk kulit enkapsulasi sensitif otomatis dia untuk aman dirawat banget. aja bisa, apalagi yang sensitif. Aman, betul. Kalau misalkan dari MS Glow sendiri ini memang dia untuk kandungannya juga sudah ada kandungan yang nano enkapsulasi itu tadi. Jadi retinolnya itu istilahnya bisa lebih aman masuk ke kulit gitu. Jadi untuk retinol sendiri itu kita nggak ada istilahnya kayak batasan untuk jenis kulit yang seperti apa yang bisa pakai retinol. Jadi untuk retinol dari MS Glow ini ya, nano encapsulated retinol elixir itu semuanya bisa pakai all skin type. All skin type. Ya? Jadi acne prone bisa, sensitif bisa. Cuma nanti mungkin dari cara penggunaannya perlu diperhatikan ya. Aku mungkin mau ini Dok kasih tunjuk buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu ya. Aku pengen tahu kasih tunjuk teksturnya dari retinol elixir itu kayak gimana sih? Tuh. Oke. Jadi bener-bener cair banget ya. Kayak dia cair banget, setelah itu waktu di blend juga cepet. Langsung nyerap, enak banget. Dan dingin ringan gitu ya Kak ya, kayak ringan banget gitu ya. Jadi itu ringan banget, langsung nyerap, enaknya tuh gampang menyerap ke kulit sih. Betul, kayak kulitnya Kak Iris kan juga termasuk kadang sensitif juga ya kayak tadi Kakak bilang. Nah itu makanya untuk tadi pertanyaannya itu, misalkan mau coba pakai retinolnya ini, berarti memang step by step dulu. Jadi misalkan minggu ini dipakainya 1 kali sampai 2 kali dulu. Nah, terus untuk bertahapnya itu butuh waktu berapa lama sih gitu kan biasanya orang-orang tanya ya. Nah, kalau misalkan untuk awal penggunaan tuh 1 minggu 1 sampai 2 kali. Nah, berarti kan otomatis untuk next stepnya bisa 2 sampai 3 kali. Itu tergantung dari kondisi kulitnya. Cuma memang disarankan minimal 2 minggu. 2 minggu nggak ada masalah, boleh lanjut ke bisa ditingkatkan 2 sampai 3 kali gitu. Nah, habis itu 2 minggu selanjutnya boleh ditingkatkan lagi, misalkan 1 minggu 4 kali. Itu boleh banget kayak gitu. Kalau misalkan kulit yang super duper sensitif, berarti memang kita harus kasih waktunya agak lama lagi.
Jadi 1 bulan dipakainya 1 minggu misalkan 1 sampai 2 kali dulu gitu. Jadi memang harus step by step ya. Jadi jangan buru-buru. Kadang orang-orang makainya tuh karena pengen cepet atau habis itu buru-buru. Nah akhirnya itu tadi, akhirnya udah cepet-cepetan pakai, baru seminggu pakai 1 kali atau 2 kali, minggu depannya udah diseringin. Nah itu takutnya memang kulitnya masih belum bisa beradaptasi ya kayak gitu. Jadi makanya perlu step by step, terutama untuk kandungan aktif kayak retinol ini gitu. Oke. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga ya kan. Siapa Boleh. yang beruntung hari Beruntung ini? lagi. Aku langsung bacain aja ya, Dok ya. Tadi mungkin yang namanya sudah disebutkan sama Boleh Kak langsung Iris ya DM untuk kita pertanyaan, bisa langsung DM aja ya biar langsung dicatat. Oke. Atau mungkin kalau punya teman-teman mau DM tapi pengen konfirmasi lagi, teman-teman bisa langsung aja hubungin ke hotline customer care kita di 0811 98 kali. Gitu. Oke. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih. Dari Kakak Sumayyah Rat ya, apa bedanya retinol MS Glow dan serum gold ya dok? Sama-sama menghilangkan anti-aging kah dok? Bolehkah dipakai bersamaan? Oke, jadi perbedaannya adalah di gold itu nggak ada kandungan retinolnya. Jadi memang kalau di gold itu dia Gold ekstrak pasti gold ya? ekstrak pasti ada, terus habis itu ada kayak asam tranexamatnya. Memang untuk bahan-bahan mencerahkan dan fokusnya adalah di flek. Nah perbedaannya, karena fungsinya kan sebenarnya sama ya, untuk flek bisa, untuk anti aging bisa. Cuma kalau yang retinol ini yang ada kandungan retinolnya yang lebih mungkin lebih fokusnya adalah memang untuk di kerutan halusnya, gitu. Untuk mencerahkan apa juga bisa. Jadi kalau misalkan disuruh milih nggak bisa milih ya, karena dua-duanya kalau memang digunakan secara bersamaan atau digunakan barengan itu akan akan membantu untuk hasil yang lebih maksimal gitu. Karena di gold itu nggak ada kandungan retinolnya ya, tapi waktu di serum retinolnya sendiri juga nggak ada kandungan lain gitu. Makanya saling melengkapi, istilahnya seperti itu. Nah dipakainya secara bersamaan itu boleh-boleh aja yang tadi saya bilang. Jadi boleh di layer maupun mungkin dipakainya selang-seling. Kalau misalkan takut terlalu over, alangkah lebih baiknya, betternya adalah dipakai selang-seling. Jadi misalkan goldnya dipakainya pagi, malamnya pakai retinol, itu nggak apa-apa gitu. Karena untuk kedua serum ini, kalau misalkan retinol ini elixir ya, bukan serum ya. Kalau serum gold ini dia memang kandungannya tidak mengandung retinol ya. Tapi kalau yang serum gold ini memang dia lebih kompleks, isinya adalah untuk mencerahkan kayak flek, melasma kayak gitu. Oke. Jadi emang beda ya teman-teman ya, serum dan retinol itu dua Serum produk dan yang elixir. berbeda. Ya, serum dan elixir itu adalah dua produk yang berbeda. Betul. Mungkin kayak teman-teman kayak pada tanya dia dok, ya kan? Perbedaannya. Ini tuh serum retinol ya Atau elixir. Nah, perbedaannya apa? Ada di feednya MS Glow. Gitu ya. Oh, Masih juga. Oke, konten Panjang ya, Dok, ya. Udah dibikinin konten soalnya Kak, perbedaan elixir dan serum. Nah, biar nonton gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu perbedaannya elixir sama serum itu apa sih? Nah, itu bisa langsung cek di reelsnya ya, MS Glow Beauty. Oke, kita ke pertanyaan yang keempat ya dok ya. Oke. Ada pertanyaan dari kakak Sultan NR_21 ya. Pertanyaannya nih, di sini kebanyakan cewek, apakah cowok boleh memakai retinol juga? Maaf, pemula soalnya. Oh, pertanyaan bagus tuh, pertanyaan bagus banget. Ayo. Apakah retinol boleh digunakan untuk cowok? Retinol itu bisa untuk cewek maupun cowok. Nggak cuma retinol sebenarnya, semua skincare. Kandungan skincare selama itu cocok untuk kondisi kulitnya dan tidak ada keluhan, cowok boleh banget untuk memakai retinol karena itu juga bagus ya. Jadi cowok cewek selama itu digunakannya tepat, difungsikannya sesuai dengan kondisi kulitnya, nggak ada masalah. Jadi untuk siapa tadi? Kakak Sultan. Kakak Sultan mau coba pakai retinol itu boleh banget, apalagi ini bener-bener newbie friendly gitu ya. Jadi bener-bener kalau misalkan pemula mau pakai retinol boleh banget. Kayak tadi Kak Iris juga pemula nggak pernah pakai retinol, ternyata sama ini terus habis itu baru pakai retinol dari MS Glow itu udah oke banget karena memang untuk kandungannya juga aman. Tadi nano enkapsulasi. Setelah itu untuk kandungan persenannya retinol dan bekucilnya juga masih dalam kategori yang aman ya. Dan selain meskipun nggak terlalu tinggi, tetapi dia juga tetap menghasilkan sesuatu untuk kulitnya gitu. Jadi tetap boleh untuk para pemula yang nggak pernah pakai retinol, mau coba pakai retinol, boleh banget cobain si encapsulated retinol elixir ini gitu. Tadi dia bilang pertanyaan di kolom question, coba aku lihat ya. Pertanyaan yang ada di kolom question nih, bisa dibuka gini dok. Oh gitu. Oke, ini ada kakak. Banyak nih pertanyaannya dok. Kakak Vimo ya. Oke. Nah ini sekalian
Untuk yang pemenang kelimanya kakak Vimu aja deh, betul Iya, ya boleh, Dok? boleh dipilih salah satu aja. Oke, aku pilih yang pertanyaan terakhir aja. Dok, perlu dibedakan tidak ya frekuensi penggunaan retinol jika bekerja di indoor atau outdoor ya dok? Oke, Nah, pertanyaannya Kakak agak Vimo, unik Vimo. ya. Apakah ada perbedaan penggunaan retinol pekerjaannya di indoor maupun outdoor? Nah, sebenarnya untuk perbedaannya itu nggak ada. Cuma memang kalau outdoor otomatis akan sering terpapar sinar matahari sama polusi ya. Jadi untuk kayak tanda-tanda penuaan dini akan mungkin lebih rentan muncul, entah kulitnya kusam, entah ada flek atau noda hitam, atau mungkin kerutannya juga gampang muncul. Jadi kalau misalkan memang banyak aktivitas di outdoor, mungkin nanti frekuensinya bisa kayak Kak Iris sekarang pakai kan 2 hari 1 kali ya Kak ya. Jadi hari ini pakai, besok enggak, besok lagi pakai, itu boleh. Tetapi untuk kalau coba tetap harus step by step dulu gitu. Tetapi jangan lupa kalau misalkan aktivitas di outdoor otomatis harus rutin juga, rajin juga untuk eksfoliasi. Oke. Eksfoliasi, setelah itu double cleansing juga setiap malam. Karena kalau misalkan banyak di outdoor otomatis banyak debu, banyak kotoran, banyak menyumbat pori-pori ya, Dok, ya? otomatis kotor banget ya. Nah kalau misalkan nggak pernah eksfoliasi, nanti kalau kita mau pakai retinol pun juga nggak akan maksimal gitu, karena kan kotor ya. Jadi eksfoliasi sama retinol bisa diselang-seling penggunaannya. Jadi misalkan malam ini udah pakai yang eksfoliasi ini AHA/BHA, besok malam pakai retinol gitu, besok malamnya lagi mungkin pakai yang vitamin C untuk mencerahkan, brightening, besoknya lagi pakai yang untuk menghydrate, jadi ada niacinamide-nya, ada ceramide-nya. Jadi kita pakai skincare itu ada seninya gitu, jadi nggak yang semua dipakai barengan, semua dipakainya nggak ada jeda atau nggak ada selang-seling. Nah itu yang akhirnya tiba-tiba mukanya breakout, betul ya Kak ya. Jadi benar-benar harus skin cycling gitu. Kalau Kak Iris sendiri untuk pakai skincare-nya sama nggak kayak gitu nggak? Maksudnya kayak penggunaan misalkan Kak Iris pakai retinol tuh, mungkin Kak Iris pakai yang serum lain dan lain-lain, apa gimana? Iya sama dok kayak gitu. Jadi di jeda ya gitu. Misalnya pagi pakainya retinol, berarti malamnya aku pakai menggunakan yang lain yang sedang aku pakai, misalnya khusus memoisturize gitu atau yang lain gitu. Jadi nggak jarang di layer langsung sih gitu dikasih. Betul. Jadi pakainya selang-seling gitu ya. Makanya pouchnya cewek itu nggak bisa cuma satu. Banyak. Betul ya Kak ya. Jadi pasti ada pouch untuk serumnya sendiri sama mungkin moistnya, habis itu apa? Karena memang untuk penggunaan skincare memang perlu disesuaikan dengan kondisi kulitnya sama juga, kebutuhannya juga apa sama ya dok ya? kebutuhannya juga gitu, benar. Oke, udah 5 pertanyaan. Udah 5 pertanyaan ya. Betul, tadi ada 2 orang yang disebutkan sama Kak Iris Bella dan juga ada 3 dari Dara. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya ya kan. Untuk 5 orang pemenang tadi, teman-teman bisa langsung aja DM ke kita atau mungkin teman-teman langsung aja hubungin hotline customer care kita di 0811 98 kali ya teman-teman, biar untuk memastikan dan juga untuk konfirmasi gitu. Betul, ya. Udah hampir 1 jam. 1 jam. Betul 1 ya. jam kita diskusi nggak kerasa ya. Kita diskusi di sini juga sama Kak Iris juga. Kak Iris juga udah bantu juga buat sharing pengalaman pemakaian retinol gimana, tipsnya gimana kayak gitu. Ya, kalau mau aku bisa ini ada ya rangkum sedikit nih untuk percakapan kita hari ini bersama Kak Iris Bella. Yang pertama, tips dari Kak Iris Bella ya kan. Sandwich teknik. Itu ya, sandwich teknik ya kan. Jadi nanti boleh misalkan teman-teman udah pakai retinol, nanti kasih hashtagnya sandwich teknik baik gitu ya. Baik Kak Iris Bella gitu. Dan teman-teman ya, mungkin kalau mau ya teman-teman juga ingin menggunakan retinol ya yang sekarang masih bingung, aku harus cara pakainya itu kayak gimana gitu ya, atau mungkin cara pakainya yang benar yang kayak gimana. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tipsnya Kak Iris Bella tadi. Betul. Dengan cara sandwich teknik ya. Teman-teman bisa langsung aja pertama pemakaian deep treatment essence ya kan. Yang kedua teman-teman bisa langsung aja aplikasikan nano encapsulated retinol elixir. Setelah itu, setelah meresap, baru langsung di layer lagi dengan biome and barrier cream untuk wajahnya tetap lembab ya, mengunci kelembapan sampai 3 hari. Waduh. 72 jam 72 jam kayak gitu ya. Jadi memang untuk yang namanya retinol ini benar-benar adalah salah satu must have items. Betul nggak sih dok? Ya kan? Apalagi kalau mau sekarang kan kita lagi kayak polusi dan lain sebagainya ya kan. Yang namanya polusi kan juga berpengaruh sama yang namanya kondisi kulit wajah kita. Biasanya kan aduh ini kayaknya makin kelihatan tua nih mukanya nih kayak gitu kan, bisa jadi. Nah ini adalah salah satu cara gimana biar kalian untuk mencegah terjadinya tanda-tanda ya kan? ini. Apalagi kalau misalkan mungkin tipe kulitnya sama Kak Iris ya, betul. Yang kombinasi otomatis area lain akan lebih cenderung kering. Nah kalau kulit yang kering itu dia akan lebih cepat untuk muncul kerutan.
Oke. Ya, Oh, jadi, kalau kering tuh malah cepet cepet ini ya, Dok, banget ya? untuk muncul kerutan karena kulit kering itu istilahnya untuk elastisitas kulitnya, kolagennya juga bisa aja menurun ya, makanya kita harus bantu dengan penggunaan produk-produk yang bisa untuk merangsang si kolagen ini dan juga mempercepat si regenerasi sel kulitnya gitu. Oke. Nah, tadi juga ada penjelasan secara jelas banget, bukan singkat ya, tapi jelas banget dari Dokter Dara, mulai dari apa sih retinol itu. Ya betul nggak sih Kak Iris? Kita kan selama ini kayak awam, apa sih retinol itu ya kan? Betul. Kenapa orang-orang banyak Bener. ngomongin retinol aja kayak gitu nggak sih Kak? Ini banyak banget juga dari tadi yang komen live-nya sangat informatif banget. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Karena memang ini sih kayak teman-teman kan mungkin selama ini masih belum tahu kan kayak retinol tuh seperti Betul. apa memang Nah, ya kan. mungkin yang sebelumnya mungkin masih ragu ya kayak untuk beli ini retinol buat apa sih? Apa sih kayak gitu. Nah, dengan adanya live sore kali ini ya, memang diharapkan memang teman-teman semua yang masih mungkin bingung, ragu mau pakai retinol. Nah, itu bisa langsung untuk coba pakai retinol Ya, gitu. Apalagi udah tahu. ya, Dok. Betul. Jadi untuk pemakaian skincare itu juga nggak asal. Jadi Betul. tahu dan paham ternyata kandungannya ini bagus nih untuk kulit ini, untuk ini seperti Iya. itu. Karena gitu. memang manfaat retinol tuh bagus banget ya, Dok. Tapi Betul. salah satu kuncinya ya kita harus benar cara pemakaiannya ya. Iya. Karena kalau nggak bisa fatal ya, Dok ya. Betul, iya harus benar cara pemakaiannya sama tahu terutama tahu kondisi kulitnya seperti apa gitu. Oke. Oke. Terus teman-teman ya, jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton dan mungkin yang dari tadi udah nonton ya, ayo jangan sampai kalian nggak punya yang namanya retinol, apalagi yang namanya nano encapsulated retinol Betul. dari MS Glow, Kalau ya misalkan kan? mau punya muka yang kulit yang fresh, Glowing, yang ya, glowing, tampak lebih natural muda kayak lagi Kak Iris. ya kan? Berarti Masya Allah. jangan sampai skip, jangan sampai tunda penggunaan si retinol Betul, ini yang pastinya encapsulated. aman, terpercaya dan Betul. pastinya teman-teman untuk all skin type Ya. teman-teman bisa langsung pakai aja yang namanya retinol elixir ini. Ya. Nggak ada batasan harus kulitnya yang seperti ini, seperti itu, tapi teman-teman dengan semua kondisi kulit bisa pakai retinol elixir Bisa. dari MS Glow. Gitu. Mungkin Kak Iris Bella untuk penutup, Kak Iris Untuk Bella ada nggak yang mau disampaikan ke audiens atau mungkin ke fans Kak Iris Bella yang sekarang lagi nonton nih? Apa ya? Mungkin untuk para perempuan ya, pokoknya jangan pernah mager untuk perawatan Betul. ya. Kadang kan kita kayak gitu, apalagi kayak aku udah punya anak, kerjaan banyak, kadang tuh suka males tuh. Tapi janganlah kita skip untuk skincare rutin kita gitu. Karena ya itu bukan kita rasakan sekarang, tapi nanti beberapa tahun ke depan kita akhir Nah, umur betul 30, 40 baru kita, aduh kenapa ya dulu waktu muda nggak rajin gitu ya nggak sih? Betul Kak Iris ya kan? Gitu dong. Karena memang untuk merawat kulit itu kalau misalkan kita bilangnya ya itu ada investasi. Investasi Ya. jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang. Jadi jangan sampai bener yang kata Kak Iris bilang, jangan sampai mager. Habis itu terutama di night rutinnya ya, skincare-nya ya, jangan sampai skip. Paling enggak, paling mentok itu udah mau cuci muka aja gitu ya. Mau cuci muka, habis itu syukur-syukur mau pakai skincare lainnya gitu. Yang penting jangan sampai apalagi skip gitu. apalagi kondisinya kayak Kak Iris nih sekarang apa namanya ada buah hati juga, kerjaan Betul. juga, itu kan pasti ribet banget tuh Pasti ngatur ribet waktunya. banget. Nah itu memang perlu usaha ekstra ya Kak ya gitu. Oke. Kak Iris, kita boleh foto bareng nggak sih? Ayo, Boleh? Kita, Ayo, teman-teman bisa ayo. dibantu nggak? Yuk teman-teman, Mbak, Kakak, di ini aja, maksudnya di capture aja dari tampilan live-nya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama dengan Kak Iris Bella. Boleh untuk- dibantu untuk capture-nya? Ini aja. Yuk. Kak Oke. Iris, kita langsung Oke. mulai aja. Oke. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Kak Iris Kak Bella. Iris. Thank you. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah disempatkan. Pastinya sibuk banget ya kan, lagi ngurusin Ngatur urusan di waktunya. rumah. Betul, aku juga nggak bisa bayangin. Benar-benar 1 jam berharga buat teman-teman yang benar-benar udah join live pada sore kali ini. Semoga juga bisa dapat ilmunya Betul. ya. Apalagi Dapat- tips dari Kak Iris Bella tadi. Betul. Betul, itu adalah tips yang benar menurut aku sih. Buat teman-teman yang lagi nonton itu benar-benar kayak, aduh ini adalah salah satu yang
sedep banget ya, harus dilakukan di Bisa, rumah. dan Kayak bisa gitu. langsung dilakukan di rumah, tapi beli dulu ya, betul ya. Beli dulu. Oke. Makasih banyak Kak Iris Makasih Bella. banyak ya Kak Iris, sehat Semoga selalu, sehat selalu, sukses selalu Kak Iris Bella. Kita bertemu lagi mungkin di lain kesempatan dan mungkin di lain program lagi ya Kak ya, boleh ya. Oke. Terima kasih juga buat Dokter Dara ya kan, Thank atas you. penjelasannya. Ya ampun, ini benar-benar kayak ya akhirnya aku tahu ini apa sih si retinol Retinol. ini akhirnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton ya. Beauty semuanya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih belum dapetin kesempatan untuk menang nih dan juga dapetin produk dari MS Glow, di sesi selanjutnya kalian jangan sampai kelewatan. Benar, karena ya. di setiap bulannya kita akan ada live-live menarik juga seperti ini, dan nantinya pasti untuk bintang tamunya akan bermacam-macam Oke. ini gitu ya. Jadi memang benar-benar di sini kita mau membantu beauty semua. Kalau yang mau diskusi, mau tanya-tanya boleh banget, dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya MS Glow Beauty biar terupdate ada apa lagi nih untuk nextnya. Dan kalau misalkan mungkin ada itu ya tambahan atau info kayak besok aku mau bahasnya ini dong kayak gitu, atau mau Komen bahasnya aja, boleh ya, Dok, besok mau dibahasnya tentang jerawat atau tentang apa produk apa, itu boleh banget komen aja di IG-nya MS Glow Beauty gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Iris Bella. Terima kasih banyak Sama-sama. Kak Iris Bella. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Dokter Dara. Assalamualaikum. Selamat sore Beauties. Dan